warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Teras Boyolali akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pemanfaatan gelatin tulang ikan lele Clarias garrietinus sebagai pelapis guna memperpanjang masa simpan buah tomat Solanum nicopersicum. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Aprilia dan rekan saya Riva. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kawasan minapolitan di Jawa Tengah. Adapun jenis ikan yang menjadi komoditas utama yaitu ikan lele. Seiring berkembangnya jumlah pembudidaya lele, maka meningkat pula industri olahan ikan lele. Salah satunya industri olahan abon lele. Dalam pembuatan abon lele hanya menggunakan bagian dagingnya saja, sedangkan bagian tulang ikan lele dibuang dan menyebabkan limbah. Limbah ikan tulang lele tentu saja menjadi suatu permasalahan. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, limbah tulang ikan lele juga dapat melukai seseorang jika dibuang sembarangan. Maka dari itu, perlu pengolahan limbah tulang ikan lele yang baik dan benar supaya dapat menjadi barang yang bermanfaat. Salah satunya yaitu diolah menjadi gelatin tulang ikan lele sebagai pelapis buah tomat. Dari latar belakang yang ada, kami mengajukan rumusan masalah sebagai berikut. Metodologi penelitian. Penelitian ini kami lakukan di SMA Negeri 1 Teras dalam kurun waktu 2 bulan. Adapun jenis penelitian yaitu eksperimen dan perpustakaan. Alat dan bahan yang kami gunakan meliputi gelas beker, panci, tulang ikan lele, dan lain-lain. Adapun sampel penelitian yaitu 21 buah tomat dengan berat antara 25 gram sampai 35 gram. Adapun perlakuan kami menggunakan 3 pembanding, yaitu kontrol positif menggunakan buah tomat yang diletakkan dalam lemari pendingin, perlakuan menggunakan buah tomat yang diberi gelatin dari tulang ikan lele, serta kontrol negatif yaitu buah tomat yang diletakkan dalam suhu ruangan. Adapun prosedur penelitian dimulai dari persiapan alat dan bahan sampai uji organoleptik. Lantas, bagaimana proses pembuatan pelapis buah dari gelatin tulang ikan lele? Pertama-tama, siapkan tulang ikan lele, kemudian direbus selama 15 menit untuk menghilangkan sisa daging yang masih menempel. Selanjutnya, tulang dipotong kecil-kecil 1-2 cm dan dijemur di bawah sinar matahari. Setelah tulang kering, maka berikutnya adalah perendaman menggunakan larutan HCl selama 24 jam dengan tujuan untuk membuka ikatan mineral sehingga saat diekstraksi, gelatin dapat keluar secara maksimal. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada reaksi kimia berikut. Ca3PO4 ditambah 6HCl menjadi 3CaCl2 ditambah 2H3PO4. Setelah proses perendaman selesai, maka akan didapatkan tulang lunak. Tulang lunak kemudian dicuci hingga pH menjadi netral. Setelah itu, tahap berikutnya yakni proses ekstraksi. Dalam proses ini, apabila tidak memiliki alat waterbath, dapat dilakukan di atas kompor menggunakan 2 panci. Panci pertama berisi air diletakkan di atas tungku, sedangkan panci kedua berisi campuran tulang lunak dan aquades diletakkan di dalam panci pertama. Suhu dipertahankan 70 derajat Celcius menggunakan termometer. Pada saat inilah kolagen akan terhidrolisis menjadi gelatin, seperti yang nampak pada reaksi kimia berikut. Setelah 4 jam, hasil ekstraksi kemudian disaring menggunakan kertas saring. Hasil saringan lalu di-oven pada suhu 30-40 derajat Celcius agar didapatkan gelatin murni. Sebelum dipakai untuk pelapis buah, gelatin dicampur terlebih dahulu ke dalam air dengan rasio 1:100. Setelah itu, dimasukkan ke dalam botol sprayer, lalu disemprotkan ke permukaan buah. Untuk mengetahui kualitas pelapis buah tersebut, maka dilakukan beberapa pengujian, diantaranya yaitu uji pH. Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa gelatin tulang ikan lele memiliki nilai pH yang tergolong netral, yaitu 6,5, sehingga saat digunakan tidak akan mempengaruhi rasa pada buah yang dilapisinya. Yang kedua yaitu uji organoleptik. Didapatkan hasil bahwa sebanyak 85% panelis menyukai warna kekuningan. Adapun untuk aroma, 75% panelis menyatakan gelatin tidak berbau. Hal ini dikarenakan gelatin diolah dengan benar sehingga tidak menimbulkan bau. Lalu, bagaimana efektivitas pelapis buah gelatin tulang ikan lele terhadap masa simpan buah tomat? Pada kontrol negatif, yaitu buah tomat yang diletakkan di tempat terbuka tanpa diberi pelapis mengalami pembusukan paling cepat, yaitu pada hari keempat. Sedangkan pada kontrol positif, yakni buah tomat yang disimpan pada lemari pendingin mengalami pembusukan pada hari ke-8. Sementara itu, pada perlakuan yakni buah tomat yang diberi pelapis gelatin tulang ikan lele mengalami pembusukan lebih lama, yaitu pada hari ke-10. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi karena pelapis gelatin tulang ikan lele mampu menutupi pori-pori buah, sehingga bakteri tidak dapat masuk. Lapisan tersebut terbentuk karena gelatin tulang ikan lele mengandung polipeptida. Polipeptida sendiri tersusun dari molekul asam amino. Saat gelatin dilarutkan ke dalam air, molekul asam amino akan terpecah dan bergerak bebas.
Kemudian setelah mengering dan menempel pada buah, molekul asam amino akan terikat kembali satu sama lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada reaksi kimia berikut. Dua molekul asam amino menjadi satu molekul asam amino ditambah H2O. Asam amino yang saling berikatan membentuk rantai polipeptida panjang. Rantai panjang inilah yang mampu membentuk lapisan sehingga bakteri tidak dapat menembus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.